Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Reza Rahmat dari program studi D4 Akademis Pangan angkatan 2021. Di sebelah saya ada rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Haris Yahaan, program studi D4 Agribis Pangan, NPM 2175438. Ya, kami akan mendeskripsikan tentang isu demokrasi. Ya, di dalam isu demokrasi ini kita ngebahas sedikit tentang pelanggaran HAM ya. Iya. Kayak ada beberapa tokoh yaitu Munir salah satunya, terus ada Marsina juga. Mereka ini dua tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia dan hak buruh. Kira-kira gimana untuk dari Haris kalau soal HAM nih yang di Indonesia ini minim gitu, kira-kira apa yang bisa dikembangin soal HAM di Indonesia gitu? HAM yang ingin dikembangkan ya seperti kasus Munir ya. Iya betul. Lebih tepatnya kasus Munir tersebut harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak menyimpan sebagian rahasia Iya, dari pembunuhan tersebut. Oke, sebelumnya Munir ini lahir tahun 65. Dia wafat pada saat penerbangan dari Singapura ke Belanda. Beliau ini adalah tokoh pejuang buruh, HAM, dan hak asasi lainnya yang memperjuangkan banyak suara rakyat yang tertindas, mungkin yang merasakan ketidakadilan. Jadi ia diracun, itu perkiraan oleh Polikarpus ya, yang sampai sekarang menjadi tanda tanya kenapa kasus ini masih belum bisa terungkap gitu, yang padahal ini salah satu kasus besar, salah satu pembunuhan berencana juga, di mana beliau ini diracun, udah itu meninggal 3 jam dari setelah efek racun itu mulai aktif di tubuh. Kemudian Polikarpus menjadi tersangka yang sempat dipenjara 2 tahun namun tidak ditetapkan jadi tersangka karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjadikan beliau sebagai tersangka. Nah, jadi kira-kira dari kasus ini kan ini berarti Polikarpus ini udah punya rencana ya, buat ngebunuh si Munir. Nah, sebelumnya dia juga diajak untuk terbang bareng. Ya. Beliau ini diajak terbang bareng oleh Polikarpus ke Belanda, tapi beliau ini sempat singgah di Singapura gitu. Nah, saat di kapal sebelum sampai di Singapura, beliau ini sempat ditawarkan jus jeruk dengan makanan mie goreng gitu. Namun dari racun ini yang gue tahu ya, racun ini aktif mulai bereaksi setelah 30 menit dari kita konsumsi itu gitu. Namun logikanya kalau memang ada racun pada makanan saat di pesawat, harusnya waktu di Singapura dia udah meninggal, udah kena dong ya reaksi. Tapi waktu sampai di Singapura dia ngopi-ngopi bareng Polikarpus ini, dia masih santai. Nah, terus diajaklah ngopi coklat hangat, coklat hot itu. Nah, setelah dari situ baru beliau ini merasa sakit dengan perutnya gitu. Nah, memang beliau ini udah menjadi incaran gitu untuk pembunuhan. Kira-kira harapan dari Haris nih untuk pemerintah, kira-kira apa harapannya supaya kasus ini bisa terungkap? Harapannya untuk kita semua ya,
sekiranya harus ada dari pemerintahan atau dari dari Menteri Hukum secara jelas agar kasus dari Munir tersebut tidak memberikan efek kepada masyarakat lain. Ya. Jika ada masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut, masyarakat Indonesia terlebihnya, seharusnya haruslah, karena Indonesia ini penuh dengan negara hukum. Nah, ini kan HAM ya, menyangkut hak asasi manusia. Iya, betul. Kira-kira setiap manusia ini kan punya hak asasi masing-masing ya. Iya, Dia betul punya sekali. hak untuk hidup, punya hak untuk konsumsi. Ya, Nah, jadi kalau hak ini direnggut oleh orang lain, maka ia itu berhak untuk mempertahankan haknya tersebut. pasti itu pasti. Nah, sehingga dari kasus ini belum menemukan titik terang kasus Munir ini, yang kadang ada yang namanya September Hitam. Jadi September Hitam ini untuk mengingat kematian Munir. Pada tanggal 7 September tepatnya, itu mengingat kematian dari Munir. Terus selanjutnya ini kita punya Marsina. Ya. Marsina ini salah satu tokoh wanita yang memperjuangkan hak-hak buruh. Itu seperti hak cuti hamil misalnya, udah tuh hak gaji, itu hak cuti libur gitu. Marsina sempat terlibat. Marsina ini lahir 10 April kurang lebihnya tahun 1969. Dia aktivis buruh pabrik pada masa Orde Baru gitu. Dia sempat bekerja di PT Catur Putra Surya, kalau nggak salah sih itu, tapi ya benar, daerah Jawa Timur. Ya sempat hilang 3 hari, mayatnya ini ditemuin di hutan. Kalau nggak salah jasadnya ini di dusun Jegong, desa Wilangan. Nah jadi di tubuhnya juga ini ada tanda-tanda penyiksaan yang lumayan gitu, kayak lebam, berarti kan bekas-bekas kekerasan gitu kan. Nah dia meninggal nih 8 Mei tahun 93. Dia meninggal di umur yang muda. Sebelumnya kasus Marsina ini sempat ditangani juga sama Munir. Munir itu ya. Munir yang tadi gitu. 2 orang yang terlibat itu Marsina dan Haryono, itu pegawai kamar jenazah RSUD, dan Profesor Dr. Harun. Marsina tewas akibat penganiayaan berat gitu. Nah jadi kira-kira gimana ya, kasus ini belum terungkap gitu sampai sekarang. Sampai sekarang benar-benar nggak tahu nih tersangka siapa. Ya. Jadi sebelumnya Marsina ini sempat datang ke Kodim untuk ngejenguk teman-teman lainnya gitu, buru-buru lain yang ketangkap waktu di mana. Setelah dari situ Marsina hilang gitu. Nah saran nih dari Haris untuk pemerintah supaya pejuang buruh ini bisa terungkap kasusnya gitu, dan menemukan titik terang gitu. Kira sarannya gimana? Kalau sarannya ya apalagi ini kasus yang berat ya kayaknya ya. Ya kasus berat Ini ya. HAM berat. Pasti harus ada lah dalam kasus ini, harus mendalam, harus dicari lagi bukti yang bersih agar Indonesia itu tidak menyalahgunakan arti hak asasi manusia tersebut. Ya Seperti itu. Cuman itu sih saran saya dari kasus Marsinah nih. Oke, jadi di sini nih kita sebagai mahasiswa, Iya. kita memang harus terus bergerak menyampaikan aspirasi terbaik untuk memperjuangkan hak banyak orang gitu.
Kita ini mahasiswa adalah putra-putri terbaik Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi banyak mahasiswa juga yang bergerak untuk memecahkan kasus-kasus kedua tokoh ini gitu. Nah, sebelumnya tanggal 26 November 1997 ada drama monolog Marsinah menggugat oleh Ratna dan Teater Satu Merah di gedung Taman Budaya Jawa Timur. Nah, pihak melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda tahun 1997. Izin pemakaian gedung sudah dikeluarkan di Taman Budaya tanggal 20 November 1997. Jadi banyak pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia juga yang turun tangan di sini. Nah, itu di luar dari itu ada RUU Cipta Kerja nih, yang waktu tahun lalu sempat gempa. Iya. Nah, RUU Cipta Kerja ini undang-undang baru gitu kan. RUU Cipta Kerja. Kalau bisa dijelaskan lebih singkatnya apa isi dari RUU tersebut? Isi RUU Cipta Kerja ini lumayan banyak ya, kayak misalnya itu tuh banyak karyawan tetap itu dicabut statusnya. Jadi nggak ada lagi karyawan tetap gitu. Jadi semua sistem kontrak sekarang. Jadi dampaknya itu lumayan banyak sih kalau untuk RUU Cipta Kerja, di mana kayak cuti hamil pun kayak dihilangin Ya. Cipta Kerja. Udah tuh apa, Indonesia ini di tengah pandemi malah dilanda kasus politik yang kayak gini gitu kan. Ya, karena itu ya sampai sekarang RUU Cipta Kerja kan udah disahkan gitu. Ya memang udah keputusan yang mutlak, Betul. udah disahkan. Ya. Waktu itu kalau nggak salah seingat saya pada bulan September juga tanggal 7 itu demo di DPR di daerah Teluk, gedung DPR itu mahasiswa dari universitas kayak Unila segala macam itu ada di situ semua. Nah, itu demo untuk gimana cara menggugat atau menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang dampaknya itu nanti merugikan banyak sekali. Dari situ juga banyak rekan-rekan kita yang terluka karena bentrok dengan beliau gitu. Nah, dari situ RUU Cipta Kerja ini sebenarnya untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, UMKM Pak sekarang sebutannya. Jadi masyarakat memberi penolakan dari UU Cipta Kerja ini karena dapat pasal yang bermasalah gitu, kayak pasal ketenaga kerjaan, pendidikan, sampai pers juga. Banyak yang menyuarakan bahwa Cipta Kerja ini pasal yang mengancam hak pekerja gitu, karena khawatiran timbul nanti tuh bisa jadi kayak peluang ini disalahgunakan untuk membahayakan hak pekerja, karena memberikan ruang untuk perusahaan, untuk koperasi, untuk mengeksploitasi dari tenaga kerja. Terus untuk terkait dengan cuti haid juga misalnya, atau PHK, kontrak, masalah waktu lembur gitu. Jadi itu ada 3 topik kita pembahasan mengenai tentang tokoh Marsinah, Munir sama Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kira-kira kalau dari saya sendiri, harapan saya mudah-mudahan Indonesia ini bisa lebih tegak lagi, lebih kokoh lagi dalam menindaklanjuti ketidakadilan gitu, dan menegakkan HAM, karena banyak HAM yang terancam di Indonesia sampai sekarang juga, bahkan kasus-kasus lama seperti kasus Munir sama Marsinah itu belum terungkap gitu. Ya itu dari saya. Kalau menurut Haris sendiri, harapan Haris untuk Indonesia gini gimana nih sebagai mahasiswa? Harapan saya dan kita semua ya, untuk Indonesia haruslah lebih telaten dalam
mencari atau meneliti kasus-kasus yang seperti Munir tuh, Munir Marsina itu harus lebih lagi diterapkan. Kalau bisa harus sampai sekarang harus ada bukti khusus agar tidak terjadi kesalahpahaman atau hasil seperti demo untuk nanti di masa depan gitu. Cuman itu aja dari saya, pendapat saya. Sekian ngobrol-ngobrol santai pembahasan soal masalah demokrasi yang meliputi HAM serta Undang-Undang Cipta Kerja gitu yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam.